Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidasari dari kelas SKA 17A1. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan permasalahan keamanan sistem informasi pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Yang pertama, gambaran umum dari keamanan sistem informasi. Di era modern, semua informasi tersimpan di internet dengan bermacam-macam platform dan jutaan pengguna. Terdapat banyak macam ancaman seperti ancaman lingkungan, ancaman manusia, dan ancaman alam yang akan dihadapi baik oleh individu maupun instansi. Keamanan sistem informasi merupakan cara dan proses untuk mengamankan informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak terotorisasi atau akses-akses tidak sah. Kemudian pembocoran informasi dan penggunaan atau modifikasi informasi. Nah, kemudian pentingnya keamanan sistem informasi. Suatu organisasi atau individu tanpa adanya kebijakan keamanan yang baik dan sesuai sangat berisiko. Informasi dan data-data penting sangat tidak aman apabila tidak memiliki keamanan informasi yang tepat. Kemudian, ancaman keamanan sistem informasi adalah aksi yang terjadi baik dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Nah, di sini ada contoh kasus ancaman yang ada di dunia internet. Yang pertama, komputer virus, meliputi ransomware, trojan, dan RAT atau remote access trojan. Yang kedua, spam, meliputi email, SMS, telepon. Nah, di sini ransomware adalah misalnya kita punya komputer dan terinfeksi ransomware, maka data-data yang ada di dalam komputer itu tidak bisa dibaca. Untuk cara mengembalikan datanya, kita harus bayar kepada seseorang yang punya ransomware tersebut. Kemudian trojan. Di dalam keamanan sistem informasi, merujuk pada sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem ataupun jaringan. Tujuan trojan memperoleh informasi dari target dan mengendalikannya. Kemudian RAT atau Remote Access Trojan, yaitu alat untuk membuat trojan. Dan kemudian spam, meliputi email, SMS, telepon, yaitu suatu tindak kejahatan atau penipuan terhadap melalui pesan email atau SMS maupun telepon yang membawa dampak kerugian pada korban. Kemudian manfaat keamanan sistem informasi yang pertama, memastikan kerahasiaan informasi, yaitu melindungi data-data dan informasi yang tidak berhak mengakses. Contoh kerahasiaan informasi adalah seorang administrator. Seorang administrator tidak boleh membuka dan membaca akun email dan password pengguna. Yang kedua, memastikan integritas atau konsisten informasi, yaitu pada sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Contohnya, ancaman, kelengkapan, dan kerusakan informasi adalah virus trojan. Oleh sebab itu, pada setiap informasi yang akan dikirim sebaiknya dienkripsi data terlebih dahulu untuk melindungi dari ancaman virus trojan. Kemudian, memastikan ketersediaan informasi, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berhak menggunakannya. Salah satu hambatan dalam ketersediaan ini adalah adanya serangan DOS, yaitu serangan yang ditujukan ke server dalam bentuk pengiriman permintaan dalam jumlah banyak sehingga menyebabkan server error atau down. Nah, selanjutnya, besar kecilnya suatu ancaman dari sumber ancaman yang teridentifikasi maupun belum teridentifikasi perlu diklarifikasikan yang secara matris sehingga memungkinkan yang timbul dari ancaman tersebut dapat diminimalisir dengan pasti ataupun tepat. Kemudian, kelemahan keamanan sistem informasi adalah cacat atau kelemahan dalam suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya tentang keamanan sistem informasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.